atau akuntabilitas dan sustainabilitas. Ya, istiqomah itu sustain. Sustain itu apakah kuliah ini memenuhi syarat istiqomah dan amanah atau tidak misalnya. Istiqomah itu artinya tahun yang lalu ada kuliah ini, sekarang ada kuliah ini, tahun depan insya Allah masih ada kuliah ini, namanya istiqomah. Berkelanjutan oleh orang Jawa itu namanya lestari. Amanah ini dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya ya gambarnya goyang-goyang. Jangan gambar yang stagnan, gambar foto gitu ya. Itu juga goyang-goyang loh, Prof. Cara berpikir, Prof, itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya namanya akuntabel ya. Jadi memenuhi sustainabilitas dan akuntabilitas ya. Ya, Prof. Ya, gitu. Nah, kemudian untuk WA itu saya minta izin supaya kalau saya nulis itu huruf besar. Itu membedakan antara saya sebagai dosen dan Bapak Ibu sebagai mahasiswa supaya informasinya kalau ada jangan campur. Oh, iya. Saya gunakan huruf besar. Nanti saking pentingnya juga nanti mungkin sudah huruf besar di bold lagi kan. Ya, Prof. Dan mata kuliah ini tidak ada ujian. Kalau saya selalu tidak ada ujian, tapi ada remedi. Dan kalau dipaksa sistemnya dipaksa memaksa ya harus ada ujian akhir ya bolehlah. Ini tugas akhir ditulis ujian akhir. Pendidikannya kompromi lah. Ya, Bro. Pendidikan itu kompromi gitu aja ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, ini kuliah kayak gini kan lebih dari sekedar komunikasi. Tidak sekedar komunikasi, tapi lebih daripada itu. Komunikasi apapun itu ternyata memang harus memenuhi beberapa kriteria atau kaidah-kaidah. Atau ya orang Jawa ada tata caranya lah. Atau kalau agama ya ada adabnya gitu ya. Nah, dua hal yang komunikasi itu yaitu konvensi dan yang kedua adalah ekspektasi. Ya, konvensi itu artinya kesepakatan. Dalam komunikasi itu ada kesepakatan dan ekspektasi itu harapan. Kalau saya ngirim gitu, saya harapannya, nah, Bapak Ibu nanti yang ngirim tugas ya jangan terlalu berharap segera saya buka, nanti saya kecapean. Saya diamkan saja di situ. Ya saya diamkan nanti mungkin bukanya tengah semester atau akhir semester gitu. Jangan berkecil hati gitu. Ini tugas saya kok nggak dibuka-buka gitu. Itu harapan berarti. Nah, kemudian konvensinya atau kesepakatannya ialah ini jangan terlalu baper dengan komunikasi. Ya, jangan terlalu baper, tapi juga harus jaga etik dan estetikanya. Sebab kayak seperti ini kan umum, menjadi konsumsi umum, bisa di-share menjadi. Nah, andai kata dalam kuliah semacam ini yang online ini umum begitu, kemudian saya atau kita menunjuk masalah pribadi, kemudian menjadikan rasa malu dan sebagainya, nah itu bisa bermasalah. Ya. Kalau cukup banyak tersinggung ya mungkin minta maaf, tapi kalau sudah sampai tersinggung berat nggak mau dimaafkan, ini sudah sampai ke ranah hukum gitu. Makanya kita saling menjaga, ya, saling menjaga, terjaga supaya komunikasi lewat WA maupun lewat YouTube itu lewat ini Vicon ini bisa lancar, ya memenuhi tadi konvensinya. Nah, untuk WA misalnya contoh baper ya misalnya. Mari-mari kayak gini ngirim tugas, Pak dosennya itu nggak tahu diri, ya, misalnya seperti itu. Nah, ya nerimanya itu di Aceh, ngirimnya dari Jawa ya. Di Jawa sudah Isya, di Aceh baru maghrib, gitu ya. Juga Anda ngirimkan tugas dari Papua ya Papua ya selisih 2 jam, gitu. Nah, beda waktunya, jadi nggak usah. Jadi mari kita sepakat untuk komunikasi WA anytime, sembarang waktu boleh. Ya, bisa
maghrib, bisa isya, bisa subuh, boleh. Malam jam 2, jam 3, nggak ada masalah. Itu tinggal pengaturan kita masing-masing. Ya, mau diatur, mau dimatikan handphonenya, boleh. Mau dibaca saatnya atau besoknya, silakan. Gitu loh. Jadi nggak usah terlalu bawa perasaan, tapi juga tetap dijaga. Itulah semacam kode etiknya secara tidak tertulis dari komunikasi baik lewat medsos ya, lewat media sosial WA maupun video conference. Kemudian Bapak sekalian, jadi tadi tugas yang pertama itu adalah Bapak Ibu sudah saya kirimi video belum ya? Sudah ya? Yang YouTube Ampun, sama. yang link YouTube niku nggih. Itu tugas pertama. Itu tugas pertama, memutar video nggak cuma sekali ya, tapi berkali-kali. Nggih. Berkali-kali supaya apa? Mendengarkan sekali mungkin belum, tapi mendengarkan 2 kali ada sesuatu yang muncul gitu. Mencoba memahamkan Ya. Tolong itu ditulis kembali dalam bentuk tulisan. Ya, tulisan dalam bentuk doc, tapi nanti ditransfer ke PDF. 1 lembar atau 2 lembar. Nah, pengiriman tugas itu Jabri tadi, ke Jabri saya, dan tolong ditayang di website Bapak Ibu. Ya, di website Bapak Ibu yang sudah ada, tolong diberi kolom tugas kuliah. Tugas kuliah filsafat, misalnya dari Pak Marsigit. Nah, supaya nanti saya bisa baca di website. Dan website juga bacanya nanti mungkin bagian-bagian akhir saya. Jadi kalau begitu, jadi untuk dokumen yang Bapak Ibu buat, jangan mudah mendelete, jangan mudah menghapus, karena tidak serta-merta pengiriman Bapak itu saya baca. Mungkin 1 bulan, 2 bulan baru bisa tercover, ya, karena banyak sekali kelas. Ya, saya sekarang 10 kelas ini online, jadi ya, banyak sekali kelas yang saya urusi. Jadi, manajemen itu seperti itu. Jadi jangan mudah dihapus ya kalau sudah kirim itu. Jangan kalau bisa jangan gonta-ganti nomor dan jangan diwakilkan. Jadi 1 nama 1 akun. Ya. Baik, itu Ibu Bapak sekalian. Nah, adabnya berfilsafat yang pertama adalah karena filsafat itu olah pikir. Olah pikir itu harus dibatasi dengan hati. Ya. Jadi olah pikir itu ada batasannya, baik dari atas sampai ke bawah. Pikiran kita tidak bisa liar, yang tinggal di perumahan, pikiran kita tidak bisa liar menembus tembok. Ya. Tembok rumah orang sebelah, pikiran kita melayang kemana-mana, itu ya nanti bisa jadi repot. Ya. Oleh karena itu dibatasi. Nah, batas yang paling universal daripada pikiran adalah spiritualitas. Nah, apa artinya? Artinya batas pikiran itu adalah hati atau keyakinan atau akidah atau agama kita masing-masing. Jadi olah filsafat itu olah pikir, karena filsafat olah pikir, maka pikiran kita yang kita olah itu jangan sampai kemudian menabrak spiritualitas. Kalau bisa mendukung atau mensupport. Ya, tapi jangan sampai mengurangi atau bahkan mereduksi atau mengancam iman dan takwa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saran utama dan pertama saya tentang filsafat seperti itu. Ya, saran utama dan pertama saya tentang filsafat seperti itu. Jadi jangan sekali-kali mereduksi. Kalau berpikir sudah agak pusing, ya stop saja lah. Berhenti, istirahat, kemudian sholat wajib, sholat sunat, kemudian kalau orang Islam ya zikir, wirid, ya istighfar dan seterusnya, baca sholawat dan seterusnya. Kalau sudah fresh kembali, mikir kembali gitu. Ya seperti itu. Karena filsafat itu 1001 macam. Ya. Inilah kalau Bapak Ibu belajar kepada saya, artinya belajar pikiran Pak Marsigit, artinya belajar filsafatnya Pak Marsigit. 1001 macam definisi filsafat. Ya. Kita bisa mengupasnya, bisa membantahnya, bisa mengargunya dan seterusnya. Ya.
Nah, jadi kalau saya nanti bisa juga akan tunjukkan setiap saat mendefinisikan filsafat yang berbeda-beda. Maka pada tahap pertama saya mendefinisikan filsafat itu adalah olah pikir. Ini memang agak beda dengan Bapak Ibu yang sudah jadi kiai, yang sudah jadi pendakwah dan sebagainya. Apalagi yang kiai yang pendakwah di kampung-kampung yang kebanyakan adalah mungkin Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama ya. Ya Mbah Kiai itu kalau dakwah, kalau ceramah itu ya kalau nggak marem rasanya kalau nggak pegang kitab kuning kan gitu ya. Sebagai pakemnya. Nah, kalau Mbak Kiai itu pegang kitab kuning itu setiap kata-kata itu terjaga ya. Tidak kemana-mana ya. Tapi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab itu kan seperti itu. Nggak kemana-mana. Tetapi suatu ketika kalau selingan dilalah ya mengundang ceramah dari luar, ya, ceramahnya orang muda ya, yang pondok pesantrennya mungkin agak umum gitu ya, nggak pakai kenal kitab-kitab kuning dan sebagainya itu ya, ceplos gitu. Nah ini orang kampung sudah ngeri-ngeri sedap mendengarkannya gitu. Apalagi kalau sudah nyinggung rumah besar yang menghadap ke selatan. Ya, yang chatnya itu menyinggung-nyinggung, nyenggol-nyenggol aja gitu itu jangan dikira ya orang kampung itu banyak tersinggung ya, jadi kurang simpatik. Nah ini kok ya ini kok nyinggung-nyinggung siapa disinggung, yang punya duit, yang punya pekerjaan, yang punya rumah, semuanya kok disinggung semuanya. Maaf mas, ya enggak, dia enggak pegang kitab kuning. Ya, kalau dia pegang kitab ini tuh ya barangkali terkendali di situ aja sudah nggak kemana-mana walaupun awal. Nah, ini filsafat. Saya ngomong ini Pak Marsikit ini ceramah filsafat ya. Apa kitabnya? Nggak ada kitabnya. Nggak ada kitabnya. Oleh karena itu ngeri-ngeri sedap loh. Itu 2 kalinya ya. 2 kali ngeri-ngeri sedap. 2 kali ngeri-ngeri sedap. Kalau dilihat dari sisi itu ya, dari sisi itu. Apalagi saya bisa lagi mendefinisikan filsafat. Filsafat itu olah pikir. Objek pikiran. Kalau matematika objek pikiran itu benda pikir. Kalau filsafat itu objeknya adalah yang ada dan yang mungkin ada. Ya. Yang ada dan yang mungkin ada itu menjadi objek pikirannya. Atau kalau secara formal gitu, objek filsafat itu ada 2, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal itu wadahnya, objek material itu isinya. Dan nanti kalau sudah bisa berfilsafat, ya maaf saya ngomong begitu ya, karena S1 SD S3 sama saja kalau belum baca, belum pernah membaca dan belum pernah memahami untuk hal tertentu ya sama saja belum mengerti kan seperti itu. Maka memang kita sudah semakin banyak membaca tapi juga semakin banyak yang dilupakan, yaitu membaca itu melengkapi hidup, lupa itu mereduksi hidup. Hidup adalah melengkapi sekaligus mereduksi gitu ya. Banyak capaian-capaian saya, tapi juga mulai banyak yang saya lupakan. Kalau dihitung beli-beli macam-macam ya, aksesoris hidup keluarga ini macam-macam. Sejak dulu sampai sekarang. Ya banyak yang saya beli, tapi juga banyak yang lupa dan hilang di mana barangnya. Mulai dari kancing baju, ya. Dari sepatu, kaos kaki, coba. Kalau kita hitung, ya sudah itu bagian dari hidup. Apakah harus kita cermati dari beli kaos kaki pertama sampai sekarang harus kita identifikasi? Terlalu rumit ya. Ya biarkan yang lupa ya lupa. Memang saatnya lupa ya sudah. Ini saya jarang-jarang pakai sepatu sekarang karena pandemi. Working from home ya. Ya coba saya lihat ke bawah kaki saya, nggak pakai sepatu. Ya, agak leluas lah. Ya, agak leluas. Nah, ISIS ya, Prof? Iya, gitu. Gitu. Dan itu metodenya berfilsafat. Ini metodenya.
Alatnya dulu. Alatnya orang berfilsafat itu pakai bahasa, itu namanya bahasa analog. Ya, bahasa analog. Bahasa analog itu maksudnya adalah kesamaan dua dunia. Maksudnya. Jadi dunia hati dengan dunia ketuhanan. Itu dianalogikan. Jadi orang itu kalau menunjuk hati gitu, bisa dalam pengertian dia sedang merasakan doa dalam rangka menuju ke ketuhanan, yang seperti itu. Gitu. Nah, begitu. Jadi yang namanya memberi hadiah itu ya rasa sayang atau rasa cinta dan sebagainya, rasa hormat dan seterusnya. Jadi dunia bahasa analog itu menjadi lengkap, menjadi biasa, tapi juga menjadi tidak mudah karena banyaknya, ya, saking banyaknya. Gitu. Nah, begitu. Jadi macam-macam bahasa analog itu. Nanti kan kita, ya tadi misalnya pikiran itu kan ini bagi para Pak Ustadz ini, Pak Ibda ini, pikiran itu kan pikirannya manusia yang masih hidup kan. Betul, Prof. Kalau sudah mati apakah masih berpikir gitu? Nah, Betul. ini saya awam, saya spiritualitas awam gitu dari saya ya, keyakinan saya atau pikiran saya, pendapat saya ya. Kalau berpikir itu orang yang masih hidup, kalau yang sudah mati tidak berpikir lagi. Kalau yang urusannya sudah mati itu berarti tinggal amal dan perbuatannya. Itu amal baik, catatan untuk masuk ke surga, amal buruk, catatan untuk masuk ke neraka, kan seperti itu. Masuk ke neraka, masuk surga semata-mata kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi pikiran, ya, pikiran adalah masih hidup. Nah, karena hidup ini di dunia, sedangkan hidupnya di akhirat tuh roh. Ya, roh itu urusan Tuhan. Jadi kita nggak usah terlalu banyak bertanya tentang roh ya. Ya, itu kuasa Tuhan. Jadi nah itulah salah satu contoh. Jadi karena kita berpikir itu urusan dunia. Nah, oleh karena itu kalau saya menunjuk pikiran di sini bisa jadi saya sedang menunjuk dunia. Karena pikiran itu kita pikiran kita analogikan dengan dunia. Dunia analog dengan bumi kan begitu. Maka di dalam note of the day itu ya, saya ada menulis ya, bumi dan langit gitu ya. Bumi itu untuk urusan dunia, langit untuk urusan akhirat, atau bumi itu urusan bawahan, langit untuk urusan atasan. Iya. Jadi para atasan itu apa yang dipikirkan, dikerjakan dan dilakukan oleh para atasan enggak. Sebagian kita yang ada sebagai anggota atau yang ada di sebagai bawahan, sebagian itu enggak ngerti. Ya, makanya saya mengatakan, oh itu langit, kita bumi umpamanya seperti itu. Nah, jadi tata caranya seperti itu jadi karena pikiran manusia atau pikirannya orang masih hidup dan itu pikiran di bumi, maka semua yang ada di bumi sifatnya relatif. Ya. Semua yang ada di bumi sifatnya relatif. Yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di akhirat saja sana nanti atau di dunia yang itu memang betul-betul kuasa Tuhan. Selagi itu pikiran manusia itu masih relatif. Maka kalau saya menunjukkan botol ini, wow, saya punya botol yang cukup besar. Ya, loh, karena apa? Karena pikiran saya botol ini saya bandingkan dengan botol suntikan vaksin kemarin. Nah, ini cukup besar. Ada orang lain, Pak Marsikut kok mengatakan botol itu pokoknya itu kok besar. Bagi saya itu kecil itu. Ada ya, tempat gula pasir itu yang lebih besar lagi untuk tempat Pak. Jangan menempatkan kopi di botol kecil seperti itu. Apa iya? Ya karena saya anti kopi, nggak boleh minum kopi ya untuk sementara, kecuali kopi hanya untuk terapi ya. Kopi satu tempat ini menurut saya sudah banyak ya. Jadi ini botol besar bagi saya. Oh iya. Nah, itulah mengapa relatif di dunia yaitu kecil sama dengan besar. Kecil sama dengan besar. Kecil adalah besar, besar adalah kecil. Kenapa? Karena relatif. Kecil
Kecil menurut temannya Pak Marsikit tadi, besar Pak Marsikit tadi. Nah, jadi satu objek ini bisa menyandang dua value, besar sekaligus kecil. Atau kita mengatakan kecil adalah besar. Nah, gitu. Itu relatif. Nah, oleh karena itu barang siapa belum bisa membedakan kecil adalah besar, belum mengerti kecil adalah besar, besar adalah kecil, belum berfilsafat. Nah, kalau diekstensikan, jauh itu dekat, dekat itu jauh, sulit itu mudah, mudah itu sulit, keras itu lunak, lunak itu keras. Demikian seterusnya, mahal itu murah, murah itu mahal. Pasti selalu ada yang meng-counter. Wah, saya kemarin beli handphone mereknya ini murah sekali. Berapa? 14 juta. Hah? 14 juta kok murah, mahal sekali itu, Pak. Apa iya? Menurut saya murah sekali itu. Ada yang 21 juta. Loh, kalau saya ada yang 3 juta loh, Pak. Wah, apa iya? Nah, berarti murah itu mahal. Ya, makanya dunia nggak akan pernah selesai. Karena apa? Karena relatif. Ya, karena relatif. Nah, oleh karena itu, ya, filsafat adalah, filsafat itu olah pikir itu memikirkannya. Ini kita fokus kepada memikirkannya. Nah, ini terus terang memikir itu ada batasannya. Secara spiritual, secara spiritual tidak serta merta setiap doa itu bisa dipikirkan. Saya ya banyak doa-doa yang saya nggak ngerti. Tapi saya yakin kalau ikut berdoa atau ngamin itu dapat pahala. Itu tidak harus saya mengerti arti doa. Ya, kalau yang doanya para kiai yang panjang-panjang itu ya ngamini saja. Sudah ya. Pokoknya baik-baik dalam arti mengamini, syukur ngerti doanya seperti itu. Nah, jadi apalagi orang yang sedang zikir, wirid, beribadah, ya. Nah, ketika khusyuk dalam hati, zikir, wirid, dan menyebut asma Allah, ya, sambil meneteskan air mata, apalagi, ya nggak usah pakai pikiran, nggak usah nawar-nawar atau ini di mana ya, atau untung rugi dan sebagainya, ya nggak jalan zikirnya, ya. Itulah maksudnya di mana pikiran harus berhenti, ya. Pikiran harus berhenti. Artinya apa? Di dunia ini, walaupun filsafat olah pikir mengembangkan supaya kita berpikir sehebat-hebatnya, tetapi ada pantangannya, ada kendalanya, yaitu bahwa tidak setiap hal bisa dipikirkan. Pintu daripada berpikir adalah bertanya. Tidak setiap perkara dapat ditanya. Jangankan perkara mengenai kuasa Tuhan, keagungan Tuhan. Perkara tetangga saja kita tidak setiap perkara tetangga itu bisa bertanya. Kalau mau coba silakan nanti pulang. Tadi malam mau ribut-ribut Pak, Bu. Ya, saya dengar dari tembok sebelah ada apa. Nanti digaprat Bapak itu sama tetangga Bapak. Urusan saya. Oh iya, terkejut saya dibentak oleh tetangga. Urusan saya. Nah, jadi ini tidak setiap perkara bisa ditanya. Gitu loh. Dan tidak setiap pertanyaan bisa dijawab. Itu prinsip. Ya. Nah, ditanya sama anaknya, Bapak Ibu tadi malam bertengkar ya. Nih, kamu tolong berikan rokok ke warung sana. Enggak usah banyak pertanyaan. Ya dijawab sama bapaknya. Dan nggak perlu dijawab. Dan kalau dijawab pun mungkin sulit. Menjawab pertanyaan anaknya itu. Dari situ jelas keterbatasan pikiran walaupun kita mengembangkan pikiran. Tetapi filsafat itu memang olah pikir, yaitu logos, memikirkannya. Nah, musuh dari anti daripada filsafat adalah tidak memikirkannya. Yaitu namanya dalam filsafat disebut mitos. Nah, mitos itu tidak memikirkan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dan kita tanpa mengerti dan tak mau memikirkannya, itu namanya mitos. Misalnya ada suatu dalil Pitagoras kalau matematika. Sejak dulu sampai sekarang ya seperti SMP itu ngertinya ya sudah seperti itu dalil Pitagoras, nggak pernah ada perkembangan, nggak pernah membuktikan dengan bukti yang baru dan sebagainya.
itu berarti dia mempelajari matematika dengan menggunakan mitos. Mitos itu tidak harus baik dan buruk. Ada juga baik buruknya, ada juga baiknya. Anak kecil semua itu belajar segala sesuatu pakai mitos. Karena dia nggak mengerti apa maksud dan tujuan dari pekerjaan itu. Dia hanya menuruti perintah dari orang tuanya saja. Enggak lah kalau mau menyuapin anak atau adik. Ayo nak ya, makan bubur dulu nih. Ya. Tapi sebelum kamu makan bubur dulu, kamu harus ngerti dulu apa itu bubur. Ya. Apakah hakikat bubur itu ya? Menurut Aristoteles, bubur adalah, ini perutnya sudah kembung masuk angin. Gitu? Nah, itu ya. Jadi mitos itu ada gunanya, bukan berarti tidak ada gunanya. Anak kecil semua belajar pakai mitos karena dia melakukannya tanpa mengerti apa maksudnya. Gitu. Dan anak orang tua juga begitu. Dan saya di sini untuk yang pertama dan berkali-kali dan yang utama saya warning kepada Bapak Ibu semuanya, jangan sekali-kali menggunakan mitos untuk spiritualitas. Ya. Itu ranah keyakinan. Ya, jangan sekali-kali menggunakan mitos. Kalau Bapak Ibu menggunakan mitos untuk keyakinan, itu nanti akan terkena keburukannya. Kalau ingin coba ya silakan, tapi saya nggak mau coba. Misalnya saya sholat, ya kan? Sholat ada doa yang saya tidak paham maksudnya gitu aja. Atau apa ada suatu sujud atau ruku yang sebetulnya tuh ini hanya niru-niru atau hanya ikutan atau ini sebetulnya di mana dasarnya nggak ngerti. Apakah itu karena mitos? Jangan sampai mengatakan mitos. Sekali lagi saya katakan, jangan kalau ada orang yang mengatakan mitos untuk urusan ibadah, itu maaf, itu bukan mahasiswa saya. Karena akan terkena keburukannya. Dan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau ilmu-ilmu bidang seperti IPA, seperti matematika, kimia, ya, ujungnya meruncing kayak gini. Meruncing, ya. Lancip ya gitu. Nah, meruncing atau lancip itu maksudnya adalah ya jelas, mencari kejelasan. Ilmu bidang itu mencari kejelasan. Psikologi juga mencari rumus, kejelasan diterapkan. Nah, kalau filsafat ini agak beda. Filsafat ini justru membuka ke belakang. Ya. Justru yang kita cari yang tidak jelas itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir. Nah, kalau sudah jelas, nggak lagi memikirkannya. Dan nggak memikirkannya itu adalah musuh filsafat. Nah, ya kan? Oleh karena itu, maka ketika Bapak Ibu tidak jelas omongan saya ini baik itu penting. Perlu diulang-ulang. Kalau sudah jelas selesai, sudah nggak berpikir lagi, berarti itu musuh filsafat. Berarti nanti akan terjadi kebingungan. Nah, kalau Bapak Ibu mulai bingung, bagus. Tanda mulai berpikir. Ya. Nah, masalahnya ialah kita sekarang menjadi profesional, bisa membedakan antara pikiran dengan hati. Bingungnya pikiran pertanda ilmu, tapi jangan sampai bingung pikiran dibawa ke hati. Sebab, namun dibilang mindalik, loh, menurut Mbah Yai Habib Hamidullah Ibda, gitu, itu bingung di dalam hati itu adalah godaan seekor syaiton, namun dibilang mindalik. Iya, Mas. Kalau tanya boleh, Prof, biar tidak bingung melanda ini, Prof. Siap, Beb. Ya, boleh, tapi sedikit saja, sebab nanti saya jadi lupa programnya. Oke, terkait dengan tadi, Prof, konsep ada tadi, setahu saya kan ada itu 3, nggih, ada di dalam pikiran, ada di dalam kenyataan, dan kemungkinan adanya. Nah, di luar 3 itu apakah ada yang lain, Prof? Karena kan kadang kita berpikir itu objek yang material maupun formal itu tercampur aduk seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Itu bagian dari untuk program menurunkan ego ya. Nantinya, nanti saya buat di sana, nanti akan ada jawabannya. Baik, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ada dalam pikiran ya ada, dalam hati ada. Ada itu meliputi ada yang mungkin ada. Ya, di balik yang ada adalah yang ada lain dan yang mungkin ada lain.
Nah, baik saya teruskan ya. Jadi Ini baik kan. filsafat itu memang kontradiktif jadinya. Jadi, dunia itu kontradiktif, ya, kontradiksi atau pertentangan. Ya. Nggak ada di dunia itu yang tidak kontradiktif. Itulah kenapa manusia tergoda atau terancam selalu perpecahan atau pertengkaran atau berlawanan. Karena memang hidup itu kontradiktif. Bernapas saja kontradiktif. Sedot, masuk, ya. Hembus, hirup, hembus, hirup, hembus, hirup. Ya. Kontradiksi. Ya. Jadi tolong murid-murid saya janganlah bernapas hanya satu metode, menghembus saja. Tolong dilengkapi dengan menghirup juga dan dengan metode bergantian. Ya. Jadi jangan hembus, hirup. Jadi itu kuasa daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Di luar kesadaran kita tuh bernapas. Tidur pun bisa bernapas, coba. Apa enggak hebat, apa enggak luar biasa. Nah, baik. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu, ini filsafat adalah pikiran Bapak Ibu sendiri masing-masing, ya. Atau pikiran kita sendiri. Nah, karena Bapak Ibu sudah aktualisasi diri, Bapak Ibu sudah levelnya sudah gunung berapi gitu. Ada gunung-gunung yang lain dan ada gunung saya. Dalam hal ini karena saya sebagai dosen ya gunungnya tertinggi ya. Nanti kalau Bapak Ibu meledak menutupi kawah saya nanti ledakannya lebih tinggi lagi. Ya. Contoh. Jadi filsafat itu dibatasi oleh agama, dibatasi oleh norma kebangsaan kenegaraan, dibatasi oleh masyarakat dan dibatasi oleh keluarga. Dan juga dibatasi oleh media sosial. Media sosial itu bebas, tapi juga membatasi. Contoh, saya di Facebook juga terkenal sudah. Ya. Begitu mahasiswa euforia seneng ya. Oh silakan membantah dan sebagainya. Nah, saya kan nulis di note of the day saya. Note of the day saya nomor 319 itu bahwa ideologi itu bagaimanapun juga kalau impor itu ya kurang bagus menurut saya. Berbantah. Wah, tidak setuju Pak. Ini repot nanti. Karena Facebook itu kan luas, apalagi universal. Saya buat publik, gitu, semua membaca. Nanti bisa jadi viral, jadi heboh, ya. Jadi gaduh saya nggak mau gitu. Nah, maka yang khusus tayangan itu saya breakdown, saya breakdown ya. Artinya saya simpan di arsip ya, tidak saya munculkan lagi supaya tidak menimbulkan polemik politik ya. Saya tidak suka, saya tidak mau ke politik gitu ya. Politik saya ya politik negara kebangsaan yang membela nusa dan bangsa, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45-nya dari Sabang sampai Merauke itu politiknya. Ya, bukan politik kepartean ya. Kalau politik kepartean saya pegawai negeri ya nggak boleh karena harus melayani masyarakat umum. Saya setuju itu. Nah, oleh karena itu ya maka filsafat ini sumbernya jadi tadi bahannya objeknya adalah objek yang ada dan yang mungkin ada, objek formal, objek material. Formal itu wadah, material isi. Belum bisa berfilsafat kalau belum ngerti, belum paham bahwa isi sama dengan wadah. ya, ini vitamin, ini plastik, ini wadah. Ya. Wadah ini adalah isi dari ruangan saya ini. Kalau dibuka vitaminnya, ya masih ada bungkusnya lagi. Jadi bungkusnya yang vitamin itu adalah isinya daripada wadah ini. Jadi wadah itu isi itu wadah. Ya. Kalau belum mampu memahami ya belum bisa berfilsafat. Nah, oleh karena itu metode berfilsafat adalah dua cara yaitu intensif dan ekstensi. Dalam sedalam-dalamnya, luas seluas-luasnya. Dalam sedalam-dalamnya contoh berfilsafat. Ini berfilsafat pikiran manusia loh, bukan berdasarkan kitab. Itu saja kita sulit membantah. Ya, karena apa? Karena filsafat sudah ditemukan oleh para filsuf. Itu yang bersifat dalam sedalam-dalamnya yaitu radik. Radik itu akar, matematika radik 7 akar 7 gitu maksudnya. Kalau dari politik jadi radikalisme gitu ya. Radikalisme itu satu gerakan gitu, yang mengakar dalam sehingga sulit untuk ya sangat mendasar perjuangannya gitu. Ya kan begitu. Radikalisme. Filsafat itu radik gitu. Itu dalam contoh
contoh dari filsafat yang radik ini adalah yang pikir, siapa di antara Anda yang mampu membantah? Padahal ini bukan kitab loh. Ini pikiran manusia, filsuf itu pikiran manusia. Bahwa setiap zarah, setiap unsur itu termuat 3 hal. Yang pertama adalah hakikatnya, yang kedua adalah metodenya, dan yang ketiga adalah manfaatnya. Apakah ada di antara satu zarah pun di antara kita di dunia ini, dari dalam diri kita maupun di luar diri kita, yang terbebas dari 3 perkara itu? Coba. Rambut misalnya, mesti kita bisa bertanya, apa arti rambut? Apa hakikat rambut? Ya. Bagaimana terjadinya rambut? Ya. Apa manfaat rambut? Nah, sudah masuk. Sekarang saya tanya, apakah ada zarah satupun di dunia ini yang tidak terkena itu? Itu temuan filsafat, bukan kitab. Ya. Pun Bapak Ibu sekarang diam, nggak ada yang bisa membantah. Itu maksudnya berfilsafat, radik dalam sedalam-dalamnya yang sulit dibantah. Gitu. Yang sulit dibantah. Nah, itu maksudnya, maka dalam rangka itu maka yang berikutnya itu adalah sumbernya. Sumber belajar filsafat adalah apa? Semua yang ada dan yang mungkin ada itu sumber. Jadi baik di dunia maupun di akhirat, yang mungkin ada dan yang mungkin ada itu menjadi sumber belajar filsafat, gitu ya. Oleh karena itu saya tidak membatasi sumber dari buku bacaan yang saya buat atau buku. Nah, kalau saya sudah membuat buku, saya sendiri curiga kepada saya. Jangan-jangan saya mau berjualan atau bisnis. Kasihan. Sudah kuliah, sudah membayar, ini bisnis mau beli lagi buku seperti Pak Marsikit kan. Nggak seperti itu. Oleh karena itu saya merdekakan sumber apa saja, yang penting adalah dalam kerangka membangun, memperkokoh, menuju kepada kekuasaan Tuhan, kepada akidah, memperkuat akidah, jangan sampai mengurangi, jangan sampai melemahkan akidah kita. Itu yang penting. Nah, sebingung-bingungnya dalam pikiran orang nggak ada masalah, karena itu adalah berlatih, karena itu adalah awal daripada ilmu, tapi jangan sampai bingung di dalam hati. Nah, oleh karena itu kalau ada niat, silakan Bapak Ibu cari saja. Karena Bapak Ibu belajar filsafat kepada saya, maka filsafat adalah pikiran Pak Marsikit. Jadi Bapak Ibu saja, Bapak Ibu bisa ngomong pada teman-temannya lain. Saya mau kuliah filsafat. Oh iya dong. Besok lagi bisa ngomong, saya mau kuliah belajar pikirannya Pak Marsikit. Boleh. Nah, ya, kalau Pak Hamidullah Ifdah itu mau dipelajari pikirannya, jadi dosen dulu, dosen filsafat. Ya, Itu yang secara formal membedakan, gitu. Secara formal membedakan. Itu namanya akuntabel, amanah, dapat dipercaya. Ya insya Allah, alhamdulillah, saya itu S3-nya khusus filsafat. S3 saya adalah bidang filsafat, prodi filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, gitu. Lulus tahun 2007. Ketika saya umur 50 tahun. Nah, jadi itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencari info tentang Pak Marsikit supaya bisa belajar pikirannya Pak Marsikit macam-macam. Mulai dari yang paling mudah, ambil Google. Nanti di search di Google, ketik Marsikit. Nanti ada banyak nama Marsikit. Ada 15 nama yang berbeda. Marsikit yang berbeda dengan nama yang sama. Ada Marsikit polisi, Marsikit camat, ada dosen, ada yang lain-lain. Ada tukang parkir juga. Lengkap. Tapi karena yang banyak nulis itu saya, ya yang dominan itu yang di Google itu saya, kasihan yang lain. Terblok oleh nama saya gitu ya. Ya, oke. Kemudian juga gambar, nanti bisa diklik Marsikit, image-nya seperti apa ya. Alhamdulillah, insya Allah ya selamat terbebas dari gambar-gambar porno. Itu bukan karena strategi dan metode sembunyi dari gambar porno, bukan, tapi memang track record ya, Google itu kan nggak bisa ditipu. Suatu ketika kita kapanpun kemanapun itu ada gambarnya, ya tayangkan di situ. Ya silakan Bapak Ibu kalau ingin melihat track saya di Google itu kemana saya, apa yang saya lakukan, klik Marsikit di Google, kemudian image seperti apa nanti. Juga di YouTube boleh, nah, YouTube klik Marsikit, nanti macam-macam, tidak hanya. Nah ini karena Bapak Ibu itu PGSD S3 lagi, ini hubungannya antara filsafat, pendidikan dan budaya. Filsafat dengan budaya ada satu video yang nanti tolong ini menjadi bisa diputar.
videonya di YouTube ya, dengan judul ini suatu video ketoprak kebudayaan itu judulnya adalah Rembulan ke Kalang. Tolong ditulis judulnya Rembulan ke Kalang. Ya ini juga saya ingin tahu, nanti cari saja yang saya muncul gitu, kalau enggak ya boleh diputar tuh 3 jam lama. Kalau mau dipenggal, karena Bapak Ibu adalah PGSD. Seingat saya dulu Bapak saya itu guru SD. Nah, ini jadi kepala sekolah, jadi penilik kebudayaan. Pekerjaannya membina sinden, dalang, ya, membuat ketoprak, membuat wayang orang di kecamatan itu. Dulu di daerah Kebumen sana. Saya ingat itu. Jadi di SD itu dulu itu kuat sekali budayanya. Ya, kuat sekali budayanya. Boleh dikatakan hampir setiap guru itu bisa main seni budaya, ketoprak, wayang orang, nyanyi paling tidak, konser atau apa. Hampir setiap guru SD. Saya nggak tahu sekarang programnya apakah ada seperti itu. Apalagi sekarang Bapak ini S3 gitu. Nah, tolong nanti dikaitkan filsafat, pendidikan dan budaya. Apa hubungan filsafat, pendidikan, budaya? Sumbernya adalah dari video saya, dari video bukan video saya, video UNY. Itu pas ulang tahun UNY yang ke-54. Itu dengan judul Rembulan ke Kalang. Tolong nanti dibuat analisis di situ. Apakah ketemu hubungan apa antara filsafat, pendidikan, dan budaya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Facebook, Bapak Ibu. Ya, Facebook. Nah, ini Facebook itu saya sudah 15 tahun gratis, gitu ya. Sudah 15 tahun gratis. Dan friend saya sudah 5.000, sudah penuh. Nah, tadi malam susah ya, capek-capek itu, bingung ya. Mau saya remove itu yang mana bingung gitu. Semuanya teman-teman baik semuanya tanpa dosa gitu ya. Nah, ada yang sekedar numpang terkenal untuk jualan apa, jualan roti atau jualan produk apa, kosmetik itu kasihan kalau saya remove gitu ya. Akhirnya saya sortir, saya balik tampilannya dari yang teman saya paling lama ketika yang baru. Yang paling lama itu tahun 2009. Ya, nge-friend itu. Dan saya cari yang nggak pernah muncul. Udah remove. Kira-kira sudah dapat 200 orang saya remove tadi malam untuk memberikan tempat kepada Bapak Ibu untuk nge-friend pada saya. Sebab kalau tidak nge-friend itu Bapak Ibu tidak bisa membuka file-file saya di Facebook. Gitu. Dan tolong sejak kemunculan pertama saya di Facebook itu adalah saya sudah punya misi untuk walaupun satu ayat saya ingin ikut mencerdaskan bangsa. Apakah penting bangsa dan masyarakat itu cerdas? Oh penting. Sebab salah satunya adalah untuk menghindari penipuan, hoax, ya palsu-palsuan dan sebagainya. Doktor palsu, profesor palsu, wisuda palsu, kampus palsu, ya, segala macam ya. Misalnya saya punya sudah profesi, misalnya profesinya apa ya, misalnya menanam pisang, nanti profesor menanam pisang, akan jadi kacau nanti, ya, akan jadi kacau. Dan penipuan sekolah, kuliah dan sebagainya, tidak pakai kuliah nanti langsung wisuda dan sebagainya, seperti itu kan. Kalau semakin banyak orang berpikir seperti Bapak Ibu, ini seperti imunitas heredity dari vaksin. Semakin banyak orang divaksin, nanti semakin banyak orang yang kebal, nanti lama-lama orang vaksin itu, COVID itu lama-lama bisa hilang dengan sendirinya. Semakin banyak masyarakat yang cerdas, yang pintar, masyarakat semakin tidak mudah untuk diserang hoax, ditipu, palsu-palsu, dan lain sebagainya yang merugikan. Misalnya mau masuk pegawai, bayar sekian, dan seperti itu kan. Nah, tugas berikutnya, jadi tugas pertama adalah muter video, dilaporkan. Tugas kedua adalah menuliskan kembali kuliah pada hari ini. Ya, tugas kedua, menuliskan kembali pada hari ini. Tugas ketiga adalah melaporkan, melihat ketoprak, ya, dengan judul hubungan antara budaya, kemudian filsafat dan pendidikan. Dan tugas yang keempat adalah mengumpulkan artikel-artikel saya yang filsafat yang ada di Facebook saya. Tolong sedapat-dapatnya kumpulkan bertahap. Tapi hasil mengumpulkan pertama langsung di PDF-kan, dikirimkan ke saya, nanti susulkan tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu juga akan menjadi banyak. Dan tolong tanggapan-tanggapan yang sekira
bisa menimbulkan viral atau kegaduhan, jangan dibuat di situ lah ya, di Facebook gitu. Ya kita ciptakan Facebook itu suasana yang aman, tentram, damai dan sebagainya. Apalagi Facebook saya itu kan rumah saya. Jadi saya berhak ya mendelete atau menghapus dari postingan itu kalau memuat konten-konten yang menyebabkan keresahan masyarakat. Dan terakhir di Facebook saya membuat yang namanya Note of the Day. Note of the Day itu isinya filsafat, isinya filsafat. Itu sudah sampai 330 kalau nggak salah. Dan itu akan terus bertambah terus. Ini juga saya semacam test case kepada Facebook dan juga kepada Friendster juga semuanya. Lama-lama Facebook isinya akademik gitu. Dan ternyata tidak hanya saya, yang lain juga. Dan untuk promosi, wisuda, ujian, ya segala macam, wisuda pakai toga segala macam. Itu akuntabilitas kepada orang tua. Ya, sehingga era sekarang ini orang tua juga ikut belajar. Ya, orang tua juga ikut mendengarkan kuliah ini. Atau adik atau putra juga ikut mendengarkan kuliah ini. Dan itu pembelajaran yang luar biasa. Ya. Pembelajaran yang luar biasa. Jadi kemudian ada sumber-sumber lain ya, blog yang sudah lama yang sudah tidak saya isi karena bermasalah pada akun, yaitu powermathematic.blogspot.com. Yang masih ada nanti sumber-sumber RPS, silabu dan sebagainya, Bapak Ibu bisa buka di http://unj-academia.edu-2 Marsigit HRD. Nanti bisa dicari di sana. Baik, itu Bapak Ibu dari saya mengucapkan selamat berjuang, selamat berpikir, ya, selamat berkarya, dan ada apa pertanyaan dan sebagainya yang kira-kira universal kelompok kita umum ya boleh di WA group, dan kalau langsung ke Japri ya boleh, tapi kalau di Japri jangan terlalu merasa baper bahwa perasaan belum dijawab gitu ya, karena sifatnya itu adalah saya mengumpulkan sebagai bank data kegiatan, itu sebagai portofolio. Jadi saya tidak sempat setiap saat membuka portofolio ini. Portofolio saya adalah email WA Japri kepada Bapak Ibu semuanya. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga pertemuan sekelumit ini bisa bermanfaat. Tolong diungkapkan kembali dengan kata-kata Bapak Ibu barangkali lebih bagus ya, lebih urut dan bisa ditambah di sana sini dan sebagainya, direfleksikan. Ya, tadi ada berapa tugas 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah ya dalam 1 minggu. Jadi mudah-mudahan video conference ini menjadi meaningful. Ya. Jadi seperti profesor juga diberi tugas ya, jadi meaningful. Ya. TK juga diberi tugas, jadi nggak usah khawatir ke bawah ada contohnya, ke atas juga ada contohnya. Prof, matur Prof. Nah, yang berlatar belakang ilmu bidang yang keras kayak matematika atau IPA itu kadang-kadang sulit tersenyumnya ya. Saya memberikan contoh banyak tertawa ya. Banyak tersenyum supaya Bapak Ibu juga tertawa. Karena dalam filsafat itu kalau kita tersenyum kepada dunia, maka dunia akan tersenyum kepada kita. Amin. Amin. Kalau yang matematika itu, yang matematika S2 itu ya, wah saya sudah tersenyum sampai pingsan. Mahasiswa malah tambah melotot. Gitu. Astaga. Ya, jadi salah satu pembuka untuk belajar filsafat adalah senyumlah sedikit gitu ya. Nah, gitu. Baiklah, teman-teman sekalian. Semoga ini manfaat dan barokah, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, disilakan. Alhamdulillah.